billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'du. Sahabat Yakisma yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa ketemu di bulan Rajab ini. Bulan yang semestinya sudah kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan. Oleh sebagian para ulama meminta kita agar apa yang ingin kita optimalkan, apa yang ingin kita dapatkan pada Ramadan sudah kita tanam pada bulan Rajab ini. Nanti saat bulan Sya'ban kita tambahkan lagi, kita semai lagi, tambahkan kuantitasnya, kualitasnya, hingga nanti di bulan Ramadan kita akan menuai hasilnya. Karena memang jiwa kita tidak akan mungkin untuk menggapai sesuatu secara satu kaligus, tetapi mesti melalui tahapan-tahapan. Karenanya kita yang punya banyak ekspektasi bahwa akan di bulan Ramadan bisa banyak melakukan kebaikan, maka harus sudah kita biasakan pada bulan Rajab ini. Kita tambahkan frekuensinya pada bulan Sya'ban, dan pasti kita akan menjadi mudah untuk melakukannya karena sudah terbiasa nanti pada bulan Ramadan. Sahabat Yakisma yang Allah cintai, kita kembali lagi bertemu di kajian kita Sibak Nahwal Jinan, berlomba-lomba menuju surga Allah Azza wa Jalla. Pertama, tidak jadi sesuatu yang dipungkiri lagi bahwa bulan Rajab ini adalah dikategorikan sebagai Ashhurul Hurum, di mana perbuatan amal baik yang kita lakukan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang banyak padanya. Karenanya semakin terasa bahwa Sibak Nahwul Jinan, perlombaan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, akan makin banyak peserta lomba yang akan dan ini seluruh dunia semuanya yang berlomba. Akan terasa lagi atmosfer di mana kita terus untuk memacu diri kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan surga Allah, hadiah dari perlombaan ini. Karenanya kita pada pekan yang lalu kita bahas bagian terakhir dari kitab Sibak Nahwal Jinan ini, bahwa kita mesti memahami hal-hal yang menjadi penghalang kita dalam perlombaan ini. Kalau seandainya salah satu dari penghalang ini ada, maka kita sulit untuk memenangkan perlombaan ini. Seperti misalnya orang-orang yang lomba lari, mereka akan paham apa yang menjadi kendala bagi mereka saat lari. Misalnya hamstring, apalagi dan lain sebagainya, yang sebelum berlomba mereka sudah menyiapkan hal ini dengan baik. Nah, kata beliau, Dr. Khalid Abu Shadi, muallif pengarang buku ini, beliau menyebutkan bahwa yang menjadi penghalang utama bagi seorang peserta lomba dalam Sibak Nahwul Jinan ini menuju surga Allah SWT adalah tulil amal, panjangnya angan-angan kita. Panjang angan-angan ini yang membuat peserta lomba itu berleha-leha, beristirahat, karena mengira bahwa dia masih bisa untuk melanjutkan perlombaan tersebut. Padahal perlombaan ini punya tenggang waktu. Tenggang waktu itu adalah usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karenanya mereka bilang, ada banyak orang kam min mu'ammalin fi ghadin wa ghadan laisa min umrihi. Ada banyak orang yang berharap besok menjadi hari bagi dia, berharap agar besok ia bisa melakukan kebaikan A, B, C, D. Waliyadzubillah, kalau seandainya berharap untuk melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah, kalau kadang-kadang pas besoknya tidak lagi kemudian menjadi harinya. Sebab itulah tulil amal ini, panjang angan-angan, akan menghentikan pergerakan kita, menghentikan usaha kita dalam memenangkan perlombaan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Seorang peserta ketika di pagi hari
setelah sholat subuh misalkan melihat Al-Quran, ya kadang-kadang ketika sifat ini ada, dia bukan kadang-kadang lagi, dipastikan dia akan menganggap ya ini kan baru subuh, dikit lagi. Nanti ketika sudah mau dekat terbit matahari, dia sudah sibuk untuk hal yang lain. Mau membaca Al-Quran, ya sedikit lagi lah, kira-kira nanti waktu duha. Nanti saat waktu duha, rupanya ada kesibukan lainnya lagi. Datanglah sampai waktu zuhur dan tidak sempat sampai mungkin dalam sehari sampai malam itu tidak sempat untuk memegang mushaf, membaca atau mentilawahkan Al-Quran. Dan seluruhnya itu adalah dikarenakan tulil amal. Seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah, tidak mentaati Allah, apa yang membuat dia terlambat untuk bertobat? Tidak lain kecuali karena tulil amal tadi, panjang angan-angan itu. Menganggap bahwa dia masih punya waktu yang panjang, apatah lagi jika dia seorang anak muda, sehat, kaya, merasa bahwa banyak hal bisa dilakukan untuk kedepannya pada persoalan kebaikan. Padahal usia kita tidak ada satupun yang bisa memastikan beberapa saat ke depan kita bisa hidup di dalamnya. Nah, ini tulil amal ini rintangan atau halangan yang mesti kita hilangkan dari dalam perjalanan kita, dalam perlombaan kita ini menuju surga Allah. Jika tidak disingkirkan, maka kita akan kalah dalam perlombaan, meskipun nanti kalaupun kita masuk ke dalam surga, ya kita tidak memiliki kenangan yang indah ketika kita masuk ke dalam surga. Karena jikapun kalau seandainya orang bertanya, kita akan menceritakan tentang sedikitnya usaha kita, upaya kita untuk memenangkan perlombaan ini. Pada kegiatan kemarin, sahabat Ekisma yang sempat mengikutinya di kegiatan kita Tarhib Ramadan, saya sempat menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak berusaha menghilangkan rintangan ini, melewati rintangan yang begitu berat ini dalam perlombaan menuju surga Allah ini, kalau dia tidak bertahan dengannya, kalaupun jika seandainya Allah menghendaki dia masuk surga, dia tidak akan pernah memiliki kenangan yang indah di dalam surga, karena seumur hidup dia tidak pernah mendapatkan keletihan. Yang ada adalah waliyadzubillah tulil amal, panjang angan-angan, hingga kemudian hingga kemudian kematian datang, maut datang menjemputnya. Nah, ini adalah penghalang pertama bagi kita peserta perlombaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa rintangan yang berikutnya atau halangan yang berikutnya? Rintangan yang berikutnya adalah al-ya'su, putus asa. Saat kita melakukan perjalanan ini, perlombaan ini adalah perlombaan yang panjang. Semenjak kita dikategorikan sebagai seorang mukallaf, kita telah masuk pada perlombaan ini, didaftarkan sampai nanti usia ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlombaannya ini panjang sekali, panjang dengan sepanjang usia kita. Kadang-kadang dalam perjalanan itu ada sisi kebosanan, kejenuhan dikarenakan perlombaan yang lama. Jadi biasanya kalau perlombaan yang lama, misalnya orang jenuh, kayaknya perlombaan ya mesti cepat-cepat. Kita nonton liga sepak bola ya setahun, nanti kita lihat di sana siapa yang menang. Tapi untuk perlombaan ini kita tidak melihat hasilnya kecuali nanti ketika kita setelah wafat. Sampai nanti di akhirat barulah kita melihat apakah kita adalah seorang pemenang. Maka saat kita jenuh, hal yang paling berbahaya adalah ketika kita berputus asa, menganggap sudahlah, sudah kita puasa, kita sholat dan lain sebagainya, banyak melakukan kebaikan, ya pada akhirnya pun kita belum melihat hasilnya. Atau kadang-kadang orang yang sudah melakukan kebaikan, tiba-tiba kemudian dia melakukan kembali lagi kemaksiatan. Karena keseringan begitu, datanglah kejenuhan, putus asa bagi dia bahwa dia tidak akan mungkin untuk melanjutkan perlombaan ini karena
memang sudah dari awal menurut dia bahwa dia tidak masuk dalam tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perlombaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ini adalah rintangan besar. Kita tidak boleh berputus asa. Seberapapun kita ketika mampu melakukan ibadah, maka teruslah beristiqomah dengannya. Bisa saja nanti kita dalam perlombaan ini melihat ada sebagian saudara-saudara kita yang tilawahnya banyak, ada sebagian lagi yang puasanya banyak, ada sebagian lagi yang sedekahnya banyak, dan kebaikan-kebaikan lainnya, sedangkan kita belum mampu untuk melakukannya. Katakanlah mereka yang terbiasa di malam hari bangun untuk sholat, ya kita belum seperti mereka, kadang dalam satu bulan hanya bisa sekali, padahal ada teman yang bisa 4 kali, ada yang bisa sampai lebih daripada itu. Ini jangan sampai membuat kita menjadi seorang hamba yang berputus asa. Sebab jika kita berputus asa, maka saat itu pula kita telah mengakhiri perlombaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ingin agar kita ini menjadi hamba-hamba yang berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, la tayas. Banyak beberapa ayat dalam Al-Quran yang menegaskan kepada kita bahwa putus asa itu bukanlah sifat seorang muslim, atau dalam kajian kita ini putus asa itu bukanlah sifat yang dimiliki oleh peserta perlombaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seberapapun amal yang kita buat, bersyukurlah bahwa kita mampu melakukannya. Di pagi hari ketika kita bangun sholat subuh, meskipun itu terlambat, bersyukurlah. Sebab bisa jadi dengan bersyukurnya kita itu Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk sholat subuh pada tepat waktunya, atau bahkan Allah merezekikan kepada kita untuk bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Atau misalnya di waktu duha kita hanya mampu baru melakukan 2 rakaat. Bersyukurlah bahwa alhamdulillah Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan sholat duha 2 rakaat ini. Atau misalnya berinfak dengan 1.000 rupiah, walhamdulillah pada hari ini Allah memilih kita untuk bisa mengeluarkan sebagian dari rezeki Allah yang Allah titipkan kepada kita, hanya meskipun hanya dengan 1.000 rupiah. Bersyukurlah kepada Allah SWT, maka yang dengan demikian bisa jadi Allah SWT akan berikan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebagaimana kata para ulama, kebaikan itu tidak akan pernah berdiri sendiri kecuali karena ia memiliki teman-teman lainnya. Begitu juga dengan keburukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an meminta kepada kita untuk terus menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan menegaskan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku itu yang termasuk orang-orang yang bersyukur. Maka teruslah kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik hingga dari waktu ke waktu amalan kita semakin membaik. Jadi sahabat CKS yang dirahmati Allah, kita mesti paham, berhati-hati terhadap halangan yang kedua ini, yaitu al-ya'su atau putus asa. Baik, halangan yang ketiga apa? Halangan yang ketiga adalah itba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Jadi kata Imam Ibnul Jauzi, beliau menjelaskan tentang hawa, kata beliau, al-hawa milut taba' ila ma yulaimuhu, kecenderungan hawa nafsu kita kepada sesuatu yang sesuai sama dia, yang diingini oleh dia, gitu. Pada dasarnya kecenderungan ini dibuat untuk ada maksud. Dibuat ada maksud. Tapi ketika tidak diatur dengan baik secara profesional, maka justru dia akan mendatangkan mudarat. Begitu juga kecenderungan kita ini, hawa nafsu kita ini, jika dia berkurang pun dia akan berbahaya. Katakanlah misalnya hawa nafsu untuk makan. Kalau kita kurang makan, kita tidak punya keinginan untuk makan, itu justru akan berbahaya pada fisik kita. Kalaupun juga lebih daripada itu juga berbahaya. Maka berhati-hati ketika kita mengikuti hawa nafsu kita. Itu sangat berbahaya. Dia menjadi penghalang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan
wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbuhu wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut karena maqam Allah, takut karena zat Allah yang maha luar biasa, dan mereka mencegah, melarang dia untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi demikianlah kalau kita mengikuti hawa nafsu, Allah akan jadikan kita demikian. Dan kalaupun kita misalnya mengikuti hawa nafsu, bisa jadi Allah akan masukkan kita sebagaimana pada surat Al-A'raf. Jadi ketika Allah bilang famasaluhu kamasalil kalb, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu seperti anjing. Ya begitulah. Jadi ini hawa nafsu ini adalah tentang apa, rintangan atau halangan ketiga yang mesti kita faham, yang dia bisa akan menjadi penghalang pada perlombaan yang sangat luar biasa ini. Jemaah sekalian, sahabat Ekisma yang dirahmati Allah, maka kita terus berhati-hati dengan halang-halangan ini, hingga nanti dalam perlombaan kita tidak mendapatkan hal-hal yang kemudian melenceng, membuat jalan kita, perlombaan kita ini menjadi melenceng. Yang terakhir adalah perhatikanlah beberapa wasiat dalam kita mengikuti perlombaan ini. Di antara wasiat yang disebutkan oleh beliau adalah dalam perlombaan ini, ibda bil asas. Mulailah dalam perlombaan ini menuju surga Allah ini adalah mulai dengan hal yang paling mendasar, yaitu menyelesaikan hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita. Salat, puasa, zakat, haji, hal-hal yang wajib bagi kita selesaikan. Karena itu wasiat yang pertama dalam perlombaan ini, mesti kita dahulukan dulu yang wajib, yang fardu. Nanti yang sunnah akan dilakukan setelah kita kerjakan fardu tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidak ada seorang hamba yang bertakarrub, mendekatkan diri kepadaku, yang lebih aku suka dibandingkan apa yang aku wajibkan. Lalu dilanjutkan, "Wa ma zala 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku terus bertakarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai kemudian aku mencintainya. Jadi pertama, mulailah dengan hal-hal yang prinsip yang paling mendasar, yang wajib dalam agama kita. Yang kedua adalah al-qalilud daim. Wasiatnya adalah hal yang sedikit kita lakukan dalam perlombaan ini, kebaikan yang kita lakukan dalam perlombaan ini, hendaklah berusaha untuk diistiqomahkan, continue. Karena Rasulullah SAW pun telah mengatakan demikian. Disebutkan, kana habbul amal ilaihi ma duwima alaihi wa in qalla. Jadi bagi Rasulullah SAW itu pekerjaan atau amal yang paling Rasulullah senang itu adalah sesuatu yang sedikit, tapi amal yang sedikit tapi terus dikerjakan oleh si pembuat kebaikan tersebut. Maka kita berusaha terus, meskipun hanya dengan mengeluarkan duri dari jalan, ketika jalan kita berusaha untuk istiqomahkan dengan hal tersebut, meskipun hanya beberapa saat saja, atau membaca Al-Quran dengan durasi yang belum ideal, tetapi kita istiqomahkan dengan hal yang sedikit itu, insya Allah dia akan memberikan efek kepada kita, dan pasti Allah akan rezekikan membacanya, membuat kebaikannya juga akan dari hari ke hari akan semakin bertambah. Jemaah sekalian rahmati Allah, hal yang lain misalnya ketika kita bersedekah atau kemudian kita berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala bisa akan membuat kita ketika kita continue dengan amal-amalan itu akan direzekikan ketambahan dalam itu. Kemudian yang berikutnya adalah wasiat, di antara wasiat lain adalah
tanwi' fununul hasanat. Hendaklah kebaikan-kebaikan dalam perlombaan ini kita berusaha untuk buatnya bermacam-macam. Kita sholat, kita ngaji, kemudian kita kasih infak, kita ajarkan orang ilmu, kita ajarkan orang Al-Quran, kita bantu orang tua, kita bantu tetangga dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan itu dibuat supaya kita ini tidak jenuh. Dan salah satu sifat pada diri kita itu adalah cepat jenuh. Misalnya ada salah seorang ulama ketika dia membaca ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, beliau mengatakan, saya kalau mentilawahkan Al-Quran dalam keadaan duduk saya bosan, maka saya akan berdiri. Kalau beliau bosan lagi, beliau akan berjalan sambil mentilawahkan Al-Quran. Jadi merubah situasi kita dalam beribadah itu akan mudah untuk membuat kita tidak nyeduh. Jadi memang disengajakan Allah buat kebaikan ini bermacam-macam supaya manusia pun tidak jenuh. Sebagaimana Allah ciptakan di dunia ini pun berbeda, warna yang berbeda-beda, manusia yang berbeda-beda supaya kita tidak jenuh. Satu sifat yang ada pada kita itu adalah cepat jenuh. Alhamdulillah, Allah pun menciptakan surga pun demikian supaya orang yang tinggal di dalam surga itu tidak jenuh. Jadi wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi di surga itu Allah menyembunyikan kenikmatan satu persatu supaya apa? Membuat manusia itu tidak jenuh. Ya, sampai ada yang menyebutkan tidur dalam surga itu haram karena tidak ada yang akan mampu tidur di surga karena begitu banyak kenikmatan. Karena dia menyaksikan satu kenikmatan baru, kenikmatan baru, kenikmatan baru dan seterusnya yang tidak pernah henti. Yang demikian Allah SWT sengaja membuatnya hingga tidak ada satupun hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman kepada Allah di dalam surga itu merasa jenuh karena kenikmatan yang terus tatajaddad, kenikmatan yang terus diperbarui oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga jika kita ingin melakukan kebaikan di muka bumi ini, di dunia ini, maka pilihlah kebaikan itu dia berwarna-warni. Dari sholat, pindah ke mengaji, pindah pergi ke sosial, kemudian seluruhnya kita ambil dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bosan untuk beribadah kepada Allah. Tapi lain halnya ketika kita hanya menganggap ibadah itu khusus hanya dalam satu tempat tertentu, di masjid saja atau di tempat pengajian, sedangkan di tempat lain, maka itu sangat mudah membuat kita menjadi orang-orang yang jenuh dalam perlombaan ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah, yang terakhir supaya membuat kita terus jadi baik dalam perlombaan ini adalah sebarkan kebaikan yang memungkinkan kita lakukan, ajak orang lain untuk melakukan hal demikian. Jadi ad-dalu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia juga memiliki pahala yang sama sebagaimana orang yang melakukan kebaikan atas sarannya itu. Dengan demikian kita akan sama-sama saling menguatkan dalam perlombaan. Di perlombaan ini butuh orang yang bersama-sama. Kekompakan kita antara satu teman dengan teman lain, sahabat antara sahabat yang lain dan satu dengan yang lainnya saling menguatkan untuk tetap berada dalam perlombaan ini. Sebab jika keluar dari perlombaan ini yang didapatkan adalah bukan hanya sekedar penyesalan, tapi waliyadzubillah ada neraka Allah Azza wa Jalla yang disediakan bagi mereka yang tidak berhasil menyelesaikan perlombaan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Sahabat Ekisme yang dirahmati Allah, demikian penjelasan akhir dalam kitab kita Sibak Nahwul Janan, dimulai dari awal bagaimana kita membuat hati kita menjadi semakin cepat untuk menuju Allah, sampai kemudian kita menjelaskan tentang rintangan-rintangan dan beberapa wasiat yang membuat kita memungkinkan untuk melalui perlombaan kita ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kaki kita, yusabbit aqdamana, Allah kuatkan kaki kita untuk terus ada pada perlombaan ini hingga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dan kita termasuk dari peserta perlombaan, hingga nanti ketika pun di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bangga kepada kita karena kita masih beristiqomah pada perlombaan ini. Akhir kata, nasallallahu, kita minta kepada Allah juga agar Allah memberkahi kita di bulan Rajab, Sya'ban, dan Allah tangguhkan usia kita pada Ramadan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.